Jadi Pak Jokowi ini saya ngomong secara jujur, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau beginian Anda akan dihina di ujungnya tuh. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah kan, dan tergelincir di dalam strategi sendiri kan. Jadi saya ingin supaya Pak Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya tuh. Kita ingin rawat Pak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya supaya semua merasa bahwa oke, bagaimanapun Pak Jokowi itu dipilih loh, bukan diangkat itu. Bahwa persoalan-persoalan hukumnya udah itu urusan hal yang udah lampau gitu. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang 3 periode, dia adalah politisi busuk itu. Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa bersama saya, Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kok jadi kelihatannya ada tanda-tanda ya bahwa perpanjangan masa jabatan itu sekarang jadi gencak lagi ya, Bung Rocky. Ini saya prima flyer, saya belum tahu saya kok tentang belum terkonfirmasi ini, tapi ada rencana akan ada pertemuan para relawan ini. Kelihatannya di mana di Gelora ya, di Gelora. Coba saya baca dulu sebentar. Ini ada Hadirilah Nusantara Bersatu, itu hari Sabtu tanggal 26 November jam 8 di Gelora Bung Karno. Ini kelihatannya besar-besaran dan ini bersama para organ relawan serta berbagai elemen masyarakat. Ini kalau kita nguping dari sana sini kelihatannya memang serius nih Bung Rocky soal 3 periode perpanjangan masa jabatan ini. Ya, itu sebetulnya soal perpanjangan itu udah mulai surut. Karena itu terakhir kita lihat musrah itu udah ya makin sedikit. Tetapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, itu cemas lagi istana kan. Jadi sebetulnya ini reaksi terhadap belusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita tuh. Anies baru masuk 3 provinsi udah gegap gempita. Dan bagi istana dia bisa hitung yang disebut contagious effect ini, efek berantai ini akan kalau separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies, ya udah pemilu udah selesai sebetulnya kan. Karena ini euforia susah untuk dipahami itu. Orang menganggap ya mau siapa ke calon Jokowi udah pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut voluntarisme politik ini, kesukarelaan politik. Sementara di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster. Kan itu tertinggal dong. Anies tuh tanpa poster di kemana-mana aja udah orang ikut kan. Jadi itu soalnya tuh. Nah karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah undang-undang dasar asli, dia bukan Indonesia asli, udah mulai begitu tuh. Lalu kita bertanya siapa yang orang Indonesia asli? Dari 10.000 tahun lalu kita udah bercampur seluruh dunia tuh. Jadi hal itu nanti akan dicari aja semua hal untuk menjebakkan Anies tuh. Tetapi semakin dijebakkan, udah nggak, ini point of no return sebetulnya. Udah terlambat untuk menghambat Anies karena dia udah masuk di dalam wilayah populisme dan itu artinya dia akan dilindungi oleh rakyat. Sementara Pak Jokowi mulai cemas bahwa yang kan kalau Pak Jokowi bilang oke, Ganjar bagus juga, tetapi Ganjar elektabilitasnya nggak naik-naik, sementara Anies merangkak naik kan. Jadi Pak Jokowi mulai khawatir, jangan-jangan Ganjar kalah kalau head to head dengan Anies. Prabowo sama juga, Pak Prabowo bagus dia mencalonkan diri terus. Tapi kalau kita lihat selama 3 tahun, 3 periode berturut-turut nggak pernah lewatin 30%. Artinya udah maksimal di situ. Sementara Anies justru merangkak perlahan tuh, creeping votingnya itu, voting poinnya itu naik terus kan, merangkak terus tuh. Dan itu yang saya kira udah diukur oleh One Team Press misalnya, udah sewa analis dari luar dan analis bilang iya itu Anies itu tumbuh secara eksponensial itu, bertumbuh secara direct ukur 2, 4, 4, 16, 16, 25, 6 segala macam. Sementara Ganjar ya naik tapi begitu-begitu aja. Artinya terhadap Anies, Ganjar itu turun.
walaupun ditaruh nomornya, tapi kita tahu permainan statistik yang disewa oleh oligarki kan. Jadi kecemasan itu membuat relawan akhirnya melapor kira-kira pada kakak pembina, ini bahaya nih, karena itu mesti dihentikan. Nah itu yang inline dengan HIPMI kemarin tuh. Ini satu paket semua tuh. Jadi kecemasan terhadap Anies itu yang akan membuat istana itu lakukan rekonsolidasi itu. Nah itu sebetulnya dasarnya tuh. Kan nggak ada keterangan lain yang dengan mudah kita bisa analisis itu. Coba aja Anies diam tuh, nggak ada tuh relawan ngumpul-ngumpul lagi kan. Jadi ini betul-betul zero sum game jadinya tuh. Anies naik, relawan turun, maka terjadi komplikasi baru tuh. Ya. Dan ini yang kemarin ya terjadi dia di Palu ya. Palu ini kan artinya juga relatif cukup jauh dari kekuasaan dan gitu. Dan ini ternyata juga rame juga untuk ukuran Palu. Saya kira ini sampai kita tonton coba videonya ya, Bung Rocky ya. Mas Anies baru turun dari pesawat. Ini adalah penyambutan beliau. Bapak. Ya, ini untuk ukuran Palu juga luar biasa nih, Bung Rocky. Saya cukup kenal watak pemilih Palu itu yang ingin perubahan. Saya berkali-kali selalu pergi ke Poso, Palu, Tentena, mungkin dalam setahun ini sudah 3-4 kali bolak-balik ke Palu itu, dan bertemu dengan mereka. Itu aktivis, ada aktivis kiri, PRD masih ada di situ, aktivis FPI juga ada di situ tuh, walaupun udah dibubarin tuh, aktivis HMI, GMNS, GMK segala macam tuh. Dan ada warung di situ. Saya 2 bulan lalu masih kasih ceramah di situ. Mereka sebetulnya berbeda acuan partainya, tapi semua melihat harus ada perubahan tuh. Dan Anies dianggap sebagai orang yang berani. Dia udah buktikan bahwa dia nggak tunduk pada oligarki dalam soal Teluk Jakarta, pulau reklamasi itu tuh. Jadi mereka catat. Jadi versi populisme Anies itu justru dibangkitkan kembali oleh mantan-mantan aktivis yang di zaman dia itu tuh. Kan kita kenal Anies di UGM itu aktivis, tapi aktivis yang dianggap ya kurang mau nekat ambil resiko tuh. Beda dengan aktivis PRD misalnya tuh, itu jauh sekali itu pada waktu itu. Tapi sekarang karena situasi berubah, orang mau lihat siapa yang bisa jadi simbol perlawanan sekaligus simbol perubahan total, mau orang ketemuin Anies. Jadi seniornya merasa bahwa ya udah yang generasi baru aktivis itu menganggap Anies sebagai proponen tuh. Saya tahu, saya kenal bahkan beberapa orang yang dulu aktif di PRD itu yang udah senior sekarang merasa ya Anies saja. Itu intinya tuh. Dan juga di situ kalangan NU misalnya di Sulawesi Tengah itu lain dengan NU yang ada di pusat. Ya. Terakhir saya ketemu orang, saya dari Palu, kira-kira 2-3 bulan lalu tuh, dan orang itu bilang saya koordinator NU dan kami beda dengan pusat, kami Anies tuh. Jadi beda tuh NU Kalimantan dan NU Sulawesi itu kecenderungannya ke Anies. Ini hal yang saya deteksi kan langsung saya temukan masalah itu. Jadi pada waktu Anies mulai masuk ke daerah, saya tahu betul bahwa dia akan disambut itu. Demikian juga di Tasikmalaya kemarin itu, bahkan baru sebulan lalu saya ke situ, soal nama Anies itu diucapkan lantang di dalam diskusi-diskusi mahasiswa. Di warung kopi juga saya nongkrong di situ, ini Bang Rocky yang endorse Anies ya. Saya bilang, iya dia teman saya endorse dia untuk jadi pemimpin negara, bukan sekedar jadi presiden. Apa artinya? Artinya ciptakan ide baru tentang bernegara tuh. Karena jadi presiden kan itu pekerjaan teknis saja tuh. Oh ya itu. Jadi diskusi tentang Anies merebak di mana-mana. Nah, kalau saya terangkan ini, bukan saya jadi pendukung Anies, kita mau memberitahu bahwa Anies diterima itu.
Saya nggak bisa terangkan hal yang sama pada Ganjar, karena Ganjar terlihat bahwa relawannya itu relawan yang harus dikasih uang jajan dulu baru jadi relawan kan. Jadi yang saya pro adalah relawan Anies, bukan Aniesnya sebetulnya tuh. Jadi Anies kan saya kenal sebagai teman, tetapi relawannya dia itu betul-betul real, nggak ada yang memanipulasi atau dimulai. Itu yang saya senang, karena kita ingin Anies itu memimpin relawan untuk menghalangi uang oligarki masuk dalam pemilu. Itu intinya. Jadi jangan orang salah bahwa kita mau dorong justru pemilu bersih. Nah, contoh pemilu bersih adalah relawan Anies tuh. Konsekuensinya, ya orang akhirnya pilih Anies. Itu bukan karena saya yang dorong atau FRN, tapi karena relawannya betul-betul bagus. Dalam perbandingan dengan Ganjar atau yang lain. Ya, dan ini kan sebenarnya kalau kita cermati gitu ya, bukan semata persoalan Aniesnya. Ini ketemu gitu, ada kepentingan, butuh kepemimpinan yang baru, jenuh dengan gaya kepemimpinan Jokowi, dan kemudian ketika mereka mencari alternatif dan yang muncul itu Anies, kan begitu ya kira-kira Bung Rocky? Betul, itu sebetulnya cuma itu rumusnya. Ya. Kan orang pilih siapa ya Prabowo, iya, tapi Pak Prabowo itu mengatakan akan meneruskan Pak Jokowi itu. Ya udah, itu hak Pak Prabowo di situ tuh. Apa saya menentang Prabowo? Enggak, saya juga dorong Prabowo untuk masuk dalam duel kompetisi fair itu. Siapa lagi mau Caimin, mau siapa? Tetapi yang saya ingin dorong atau ingin dorong adalah gerbong dari entah Prabowo, entah Caimin, entah AHY, siapapun, Ganjar, apalagi Anies, itu gerbongnya itu mesti gerbong masyarakat sipil. Dan itu yang hanya bisa dilakukan dengan yang disebut relawan ini nih. Jadi relawan ini betul-betul mesti kita aktifkan dalam politik, supaya politik itu nggak sekedar dibagi habis ke dalam partai politik. Lain kalau partai politik kita lihat udah bertumbuh etikanya, itu nggak ada yang bertumbuh. Karena itu saya pro relawan, saya anti partai sebetulnya tuh. Tapi oke, partai itu diperlukan untuk tiket 20%. Jadi akalin aja partainya 20% kan. Walaupun di ujung tetap kita anggap nggak benar itu kalau siapapun yang pinjam tiket 20%, itu artinya dia nggak berani frontal dong, termasuk Anies. Kalau nggak 0% itu artinya percuma. Di ujung kita akan bilang, Anies lu juga curang tuh, karena memanfaatkan 20% yang ingin kita hapuskan karena dia menghalangi demokrasi itu. Jadi Anies juga mesti tahu itu tuh, bahwa kita nggak ada urusan dengan elektabilitas, kita urusannya dengan etikabilitas dan intelektualitas itu. Ya. Nah, jadi artinya kalau toh kemudian kemarin kan kita tahu juga satu paket yang di HIPMI itu, satu mereka minta perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi menyambutnya dengan persoalan bahaya politik identitas, bahaya SARA dan sebagainya. Dan saya lihat kelihatannya ini udah nggak mempan ya, rumus lama untuk menghadang Anies atau kekuatan Islam lagi dengan isu itu tadi kan. Dan orang lain saya kira kan sudah sadar juga, kita tahu misalnya banyak sekali petinggi PSI yang juga kemudian menyeberang ke Anies. Itu kan artinya sebenarnya indikator ya sudah selesai itu persoalan politik identitas itu. Ya itu ajaib juga, masih disuruh-suruh kan. Kalau kita bongkar logikanya, oke. Tidak boleh politik identitas. Yang dimaksud siapa? Pasti Anies tuh. Anies kenapa? Muslim, berarti nggak boleh orang Islam berpolitik. Gitu. Artinya orang Islam juga nggak boleh jadi presiden. Kan itu kan ngaco. Jadi yang boleh siapa tuh? Kristen, Hindu, Buddha, itu justru yang memancing pertengkaran politik identitas. Jadi jangan selundupkan kepentingan politik di dalam terminologi yang justru berbahaya gitu kan. Ya mayoritas mau diapain gitu kan. Jadi seolah-olah nggak boleh ada orang yang beragama gitu. Kalau bilang tidak boleh berpolitik identitas kan artinya jangan pakai agama. Kalau begitu jangan ada agama. Karena agama itu built in di dalam cara orang membayangkan masa depan. Jadi bodoh lagi. Dungunya wacana istana itu di situ. Kalau berbalik, hancurlah negeri ini kan. Jadi semakin orang takut pada Anies, mestinya cari cara dong, lawan aja dia dengan konsep kan. Masa mainin politik identitas. Dan Anies sudah membuktikan bahwa dia diterima di kalangan Kristen, diterima di kalangan Hindu, segala macam itu kan. Jadi bagian-bagian itu tuh. Jadi coba tanya sama Lius Sungkarisma itu, dia anti Anies apa enggak tuh? Dia agamanya apa? Jadi tanya pada pendeta siapa yang kemarin ketemu Anies itu. Jadi usaha istana itu akan sia-sia tuh. Mari kita bersaing tanpa menyeret-nyeret soal agama. Tuh biarkanlah Anies tumbuh sebagai orang yang dilulukan relawan dengan idenya. Nah, yang kita uji idenya apa? Bagaimana misalnya Anies menyelesaikan masalah politik identitas nanti? Apa terutama yang orang ingin tahu proyek Anies di minggu pertama dia kalau ditanya IKN bagaimana Anies?
oh nanti kita pertimbangan lagi. Enggak, lu kasih tahu sekarang nih, lu mau terusin apa enggak itu. Bukan main siksa begitu kan. Itu hal-hal itu yang akan ditagih oleh publik. Karena tetap orang ingin perubahan. Perubahan artinya perbedaan dengan yang ada sekarang gitu. Ya. Jadi kita pun menginginkan sikap Anies di Jakarta dulu ketika Pilkada 2017 kan dia jelas tegas menyatakan reklamasi akan dihentikan. Itu mestinya proposalnya sama seperti itu kan ya. Iya, reklamasi akan dihentikan. Oke, itu sikap saya sebagai gubernur. Sebagai presiden, calon presiden, IKN akan saya hentikan. Juga begitu kan. Kenapa takut mengatakan itu? Kalau dia nggak ucapkan, artinya dia masih akan teruskan. Lalu orang bertanya, berarti uang rakyat yang sengaja, yang capek-capek kita kumpulkan akan dipajaki oleh Anies untuk nerusin IKN. Dan berarti IKN itu adalah mainan oligarki. Berarti Anies proyek oligarki. Kan sama. Jadi di ujungnya juga orang akan tagih etikabilitas pada akhirnya. Kendati Anies sudah dapat elektabilitas 90%, kalau etikabilitasnya 0, itu artinya dia nggak layak untuk memimpin sebuah perubahan itu. Ya, nah jadi tapi gini, Bung Rocky, kan kemarin kita bahas juga, bagaimana kalau kemungkinan sengaja karena kelihatannya dia tidak terbendung, kemudian sengaja didorong dia untuk menggelembung Anies Baswedan, dan ini kemudian dijadikan dasar, begitu ya, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Anies untuk menjadikan, ya sudah kalau gitu, karena kalau kita lawan Anies kalah, lebih baik perpanjang Pak Jokowi lagi, dengan begitu sama-sama kita nggak loss, nggak total loss lah gitu, sama-sama menang gitu. Itu artinya orang berpolitik hanya untuk balas dendam dan menjegal orang lain. Dari segi etik aja itu udah buruk. Dan kita akan kampanye bahwa oke, musuh-musuhnya Anies itu, atau bukan musuh loh, lawan-lawannya Anies itu norak, kampungan gitu. Udah mau finish, tiba-tiba garis finishnya dipindahin makin jauh kan. Jadi sebetulnya begitu. Mereka tunggu di tikungan itu. Jadi 3 tahun itu kan curang tuh. Nah, kecurangan itu nggak ingin lagi dilihat oleh pemilih milenial terutama tuh. Jadi coba aja bikin begituan, itu akan ada perlawanan kultural habis-habisan terhadap soal itu. Begitu terbaca bahwa Jokowi ingin memperpanjang kuasanya karena takut pada Anies, itu orang akan anggap oh lah segitu doang. Nah, segitu doang itu bisa jadi gede isunya itu. Udah 7 tahun, udah 2 periode kok masih segitu doang mainannya tuh. Nah, itu akan membangkitkan mama, pasti akan makin radikal tuh. Masyarakat sipil pada akhirnya akan menganggap oh kalau begitu memang dari awal Pak Jokowi nggak ngerti demokrasi atau ingin menghalangi demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu artinya mempercepat sirkulasi elit. Tiga periode itu memperpanjang dan memperlama sirkulasi itu. Jadi daftar tunggunya makin panjang. Nah, itu bodohnya di situ. Karena luar negeri juga pasti akan hantam Pak Jokowi itu. Akibatnya ya Pak Jokowi semakin kehilangan reputasi itu. Padahal dia mau lengser ke Prabowo. Jadi Pak Jokowi hati-hati dengan teori itu, dan terutama lingkungan Anda itu Pak Jokowi itu busuk otaknya tuh. Oke, tapi jangan dianggap kita mau disebutin itu. Kalau itu terjadi kan itu kita halangi dari sekarang nih tiga. Supaya tidak busuk gitu ya. Oke, tetapi jangan dibilang kita sedang bercanda loh. Waktu itu siapa juga yang membayangkan bahwa pilpres ini akan ditunda sampai tahun 2024. Dan orang kemudian waktu itu dinyatakan ini salah satunya juga proyek untuk menghalangi Anies. Dan buktinya sekarang mulai terbukti bagaimana Pak Jokowi kemudian menugaskan orang yang masih tetap di dalam lingkungan istana menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta, dan kerjaannya menggergaji, mulai ada tanda-tanda menggergaji berbagai program-program Anies. Ya itu yang saya bilang politik busuk kan begitu kan. Jadi Pak Jokowi ini saya ngomong secara jujur, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau beginian Anda akan dihina di ujungnya tuh. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah kan, dan tergelincir di dalam strategi sendiri kan. Jadi saya ingin supaya Pak Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya tuh. Kita ingin rawat Pak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya supaya semua merasa bahwa oke, bagaimanapun Pak Jokowi itu dipilih loh, bukan diangkat itu. Bahwa persoalan hukumnya udah itu urusan hal yang udah lampau gitu. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang 3 periode, dia adalah politisi busuk itu. Bukan lagi politisi busuk. Memang mesti disebut busuk karena dia membusukkan demokrasi. Kalau saya pakai bahasa Inggris mungkin lebih sopan tuh. Dia lakukan political decaying itu istilah
Huntington itu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan membusukkan politik kan. Jadi itu intinya tuh. Nah kita nanti pasti akan dikritik kok kasar betul. Bukan, ini istilah akademis bahwa political decaying itu, decay artinya kan membusuk itu. Itu disebabkan oleh ambisi, oleh arogansi itu. Siapa yang punya ambisi arogansi? Ya istana. Siapa istana? Ya Pak Jokowi pasti. Tapi Pak Jokowi mungkin bilang ya itu berseliweran di depan saya itu proposal kok. Ya tolak aja kan. Nah itu sebetulnya, dan orang semacam Gibran juga mesti beritahu pada ayahnya tuh bahwa di sekitar dia itu para manipulator itu akan terus menggosok beliau itu. Jadi sebaiknya Pak Jokowi bikinkan pidato bahwa saya mau di ujung masa jabatan ini saya ingin mengutuhkan Indonesia, saya ingin melihat bahwa ada sukses yang betul-betul dasarnya adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan satu kelompok itu. Nanti saya buatin naskahnya tuh Pak Jokowi. Keren. Oke. Nah, kalau gitu, mari kita amat. Tapi kita sudah warning ya sejak awal ya, Bung Rocky ya soal ini ya. Karena tanda-tanda semacam itu kelihatannya semakin jelas kan gitu ya. Nah, sekarang mari kita pindah sedikit deh. Saya jujur aja ini sedang sangat tertarik ini mengamati apa yang terjadi di Malaysia. Dan kemarin itu sudah diputuskan akhirnya Raja yang di Pertuan Agong memutuskan memilih Perdana Menteri baru yakni Anwar Ibrahim. Ini dahsyat. Dan tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol ini saya nonton banyak sekali video-video Anwar Ibrahim. Ini menurut saya luar biasa ini. Sebagai seorang politisi, dia juga orator, dan kelihatan kepalanya penuh isi. Dan yang luar biasa itu dia punya visi. Itu apa yang dia ingin bangun untuk Malaysia, dan apa yang dia ingin lakukan untuk anak-anak muda Malaysia. Ini dahsyat menurut saya, Bung Rocky. Ya saya tahu sejak zaman Orde Baru Anwar Ibrahim itu kontak dengan oposisi Indonesia itu. Dan kita belajar dari seseorang yang selama 40 tahun tidak berhenti untuk membayangkan bahwa dia akan memimpin Malaysia itu. Karena visinya kuat, visinya nggak bisa diganggu oleh orang lain. Dan dia berupaya untuk pelihara integritasnya tuh. Di isunya macam-macam, di penjara, dan akhirnya kita lihat ini seorang intelektual sebetulnya, seorang guru yang akhirnya mengambil risiko dengan kekerasan politik, tapi dia bertumbuh. Jadi bayangkan Anwar Ibrahim 40 tahun meniti karir politiknya, dan dia tiba di saat yang sangat tepat karena orang kehilangan orientasi siapa pemimpin Asia misalnya. Jadi Anwar Ibrahim itu pemimpin Asia udah. Jadi bayangkan seseorang yang sejak umur 30-an itu udah masuk di dalam politik dan berupaya untuk menuntun bangsa itu buat percaya bahwa dia punya visi. Dia ingin bangsa Malaysia itu tumbuh beradab dan mengibarkan benderanya di dunia itu. Dan itu mulai berlangsung. Nah karena itu kita belajar dari Anwar Ibrahim. Dia meniti 40 tahun dan dia jadi. Ini ada orang yang ya menitinya tiba-tiba masuk dalam pusaran politik lalu ingin memperpanjang kuasanya. Kan mestinya malu dong kan. Jadi itu intinya tuh yang saya mau terangkan. Dan orang juga, anak muda sekarang mesti tahu siapa Anwar Ibrahim itu. Dia seorang aktivis yang kenal dengan banyak aktivis Indonesia, bahkan pernah magang ikut latihan kepemimpinan HMI di Pekalongan apa di mana itu. Jadi dia dari awal memang aktivis yang paham sejarah bangsanya tuh. Nah itu yang kita inginkan. Kalau kita tanya misalnya nih tokoh-tokoh yang mau nyapres ini termasuk Presiden Jokowi, seberapa dalam Pak Jokowi paham tentang sejarah bangsa ini dibandingkan dengan Anwar Ibrahim paham tentang Malaysia itu. Jangan-jangan Anwar Ibrahim juga lebih paham tentang sejarah Indonesia dari Presiden Jokowi atau tokoh-tokoh lain, ketua partai kan. Jadi ini poin saya tuh. Nah kita beruntung ada pelajaran dari Malaysia bahwa bangsa itu dia memilih demokrasi, tetapi dasar tradisinya masih ada tuh. Yaitu kalau ada semacam kekacauan atau ketidakseimbangan di dalam menentukan keputusan, dia pergi pada raja tuh. Tapi raja juga paham bahwa dia nggak mungkin jadi otoriter karena sistemnya udah parlementer demokratis. Jadi raja nggak pernah mengintervensi. Raja hanya tunggu kalau ada dispute, oke, dia akan dengan sangat bijak tuh. Jadi raja yang bijak adalah raja yang diikuti, raja yang lalim, raja yang akan diterkam oleh rakyat sendiri kan. Jadi keseimbangan antara tradisi dan demokrasi itu berjalan bagus di Malaysia. Di kita tidak ada keseimbangan karena demokrasi dimakan oleh feodalisme, dan feodalisme itu memang tradisi panjang di dalam budaya politik kita kan. Jadi sekali lagi ini
kontra value ini, nilai-nilai yang berseberangan itu kita lihat untuk kita pelajari. Jadi biarkan kita sekarang belajar dari tetangga kita, negara jiran yang menyelesaikan problem tanpa sogok menyogok, tanpa mereka udah malas mungkin pakai money politics. Dan dari awal Anwar Ibrahim itu tahu bahwa visi yang kuat dengan retorika yang bagus, dengan narasi yang tajam, dengan logika yang teruji, itu bisa menghasilkan kepemimpinan, dan itu yang dia peroleh hari ini. Ya, jujur kita iri dengan Malaysia ya. Setelah eranya Mahathir gitu, sekarang dia muncul lagi ada orang seperti Anwar Ibrahim yang tampil di kepemimpinan ini. Ini saya kira ini mereka tokoh-tokoh kelas dunia gitu, dan kita membayangkan kalau nantinya kemudian Indonesia yang negara yang notabene jauh lebih besar dari Malaysia, kualitas kepemimpinannya jauh di bawah Malaysia, orang akan tetap melihat Malaysia yang negara lebih kecil dari kita, itu jumlah penduduknya juga hanya 1/10 dari kita, itu sebagai leader dari ASEAN, bukan lagi Indonesia. Saya kira nggak terhindarkan, Anwar Ibrahim akan jadi leader, dan orang akan lihat ada tokoh Asia, sekaliber Nehru dulu, sekaliber Bung Karno bahkan itu, yang mampu menyulap narasi dunia itu dengan ketajaman analisis itu kan. Nah kita bayangkan Anies bisa nyampe ke situ nggak tuh? Sekarang belum nyampe itu. Pak Prabowo bisa nyampe ke situ nggak? Juga belum nyampe itu. Jadi parameter kita sekarang Anwar Ibrahim. Nah, anak muda sekarang saya ingin mereka mendengarkan seluruh pidato ceramah Anwar Ibrahim, baik yang lama, tetap stabil cara dia menganalisis itu. Dan memang Mahathir Muhammad juga begitu tuh, tapi dengan ketenangan. Tapi Anwar betul meledak-ledak, tapi teruji tuh. Dia bisa sangat mengeksploitasi suasana massa, tapi dengan logika yang tetap tajam. Kita mesti banyak belajar dari situ. Kita membayangkan cara Bung Karno di awalnya menjadi pemimpin, dan orang merasa gila itu kayak diturunkan dari surga untuk memimpin Indonesia tuh kan. Dan tetapi terjadi kecelakaan karena kemunafikan politik pada waktu itu tuh. Jadi sekali lagi pemilu di Malaysia itu ada petunjuk bagus bahwa Asia itu punya masa depan demokrasi itu, dan punya masa depan dalam sepak bola, karena Asia lagi mantap. Kepikiran saya tadi begitu, dan itu tanpa terasa udah Anda ucapkan. Dan dengan tadi semangat kebangkitan dari Asia tadi dalam Piala Dunia, kita kawal semuanya dengan 0%, Bung Rocky ya. Ya, ini dia. Oke.